Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum jami'an? La'allakum jami'an bitawfiq was-sihha wal afiyah insyaallah. والآن قبل نخطو إلى درس جديد أو الموضوع الجديد هيا نبدأ بالبسملة والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب في هذا اليوم المبارك إن شاء الله سأشرح لكم الموضوع الجديد، المبحث الخامس، وقت إخراج الزكاة. نعم. متى يعني إخراج الزكاة خصوصا زكاة الفطر؟ Kapan mengeluarkan zakat fitrah? Ya, sudah jelas, sudah Ustadz terangkan sebelumnya. Qad sabata ini telah ditetapkan, ya, telah ditetapkan waktu ikhraj zakatil fitr, ya, li hadis Umar bin radhiyallahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatil fitr sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir al-'abd wa akhara wal zakar, ya, wal hur والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة. Baik. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah di sini sudah diterangkan, ya. Qabla khurujin nas ila shalah, yaitu ketika kaum muslimin mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi sebelum dia keluar dari rumahnya, ya, dia harus menunaikan dulu, ya, yaitu zakat bagi yang belum mengeluarkan zakat. Nah, itu syaratnya, ya. Nah, kalau sudah keluar dari masjid, sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian dia mengeluarkan zakat, maka itu bukan zakat fitrah namanya, tetapi sedekah. Wa yakhrumu wa yajuz ta'jiluha, ya, boleh ta'jil itu mengulurkan waktunya, ya. Liman yaqbiduha qabla al-fitr munzu awal Ramadan, yaitu ketika dalam qabla al-fitr munzu awal Ramadan, ya, ketika mulai awal Ramadan itu boleh, ya, seperti yang diriwayatkan hadis Nafi', ya, qala wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yu'tiha alladhi yaqbalunaha, bahwasanya Ibnu Umar berkata, ya, Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha, yaitu memberikan, ya, memberikan zakat maksudnya, alladhi yaqbalunaha, yaqbalun itu menerima, ya, wa kanu yu'tuna qabla al-fitr biyaumin aw yaumain, ya, sebelum Idul Fitri, ya, di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan itu bisa mengeluarkan zakatnya, ya. Ini di sini Ibnu Umar, ya, memberikan zakatul fitrah wa kanu yu'tuna qabla al-fitr, ya, sebelum salat fitr biyaumain au yaumain, 1 hari atau 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini boleh.
ya mau mengeluarkan zakat fitrah seminggu, ya sepekan sebelum Idul Fitri boleh. Ya, kebanyakan kaum muslimin mengeluarkan zakat itu di 10 terakhir, ya. 10 terakhir banyak di antara organisasi masjid, ya, Baznas, UPS, masing-masing gitu ya, sudah bergerak di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, itu boleh, ya, mengeluarkan zakat ya sebelum sholat Idul Fitri sehari atau sebelum sholat Idul Fitri tadi. Wa yahrumu ta'khiruha. Nah, ini tidak boleh mengeluarkan zakat itu dengan mentakhir-takhirkan atau mengakhir-akhirkan. An waqtiha li ghairi tanpa ada uzur. Ya. Seperti yang diriwayatkan ya, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr turhatul tuhratu, ya. Zakatul fitr, ya, zakat fitrah itu adalah untuk apa? Tuhratun lis-shaim, ya, membersihkan jiwa, ya, orang-orang yang berpuasa, lis-shaim, minal lagh, ya, perbuatan sia-sia, warrafas, perbuatan atau perkataan, ya, jorok, kotor, ya, dan sebagainya. Wa tu'matu lil masakin. Kemudian dengan zakat fitrah itu untuk apa? Untuk memberikan orang-orang fakir miskin. Faman adaha qabla shalah, faman adaha, siapa di antara kalian misalnya ya, adaha mengeluarkan zakat, adaha itu melakukan, ya, atau berbuat, melakukan atau mengeluarkan zakat qabla salat fahiya makbulah, ya, sebelum salat Idul Fitri diadakan, kemudian antum memberikan zakat itu kepada fakir miskin, fahiya zakat makbulah, maka zakat antum diterima, makbulah diterima. Wa man adaha ba'da shalah fahiya shadaqah minas shadaqat. Kemudian barang siapa di antara antum, ya, setelah keluar dari masjid atau setelah melakukan, ya, sholat Idul Fitri, antum keluar, kemudian antum kasih uang atau mengeluarkan apa, zakat, ya, beras mungkin, ya, kepada fakir miskin, maka dia bukanlah termasuk zakat, tetapi fahiya shadaqatun minas shadaqat, dia adalah sedekah seperti sedekah-sedekah yang lainnya. Nah, itu ini hadisnya, ya. Wajib bagi kita, ya, mengeluarkan zakat fitrah di 10 terakhir boleh, yang penting jangan setelah sholat Idul Fitri. Nah, itu tidak sah atau boleh dikatakan bukan dinamakan zakat, tetapi dinamakan dengan shadaqah. Nah, mata ikhrajuz zakat, ikhrajuz zakat qabla khuruj, ya, qabla khuruj minal bait, ya, atau qabla khurujin nas ila shalah. Nah, ini bisa. Taib masrifaha. Nah, zakat ini sasarannya kemana? Nah, ini tujuannya zakat itu untuk kemana gitu, ya, artinya sini, ya. Al-mustahiqquna li zakatil fitr, orang yang berhak untuk mengeluarkan, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah yaitu ada dua, yaitu al-fuqara nomor 1, ya, kemudian al-masakin nomor 2, itu, ya. Itu yang berhak untuk mendapatkan zakat al-fitrah, seperti yang telah diriwayatkan oleh Fa'ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasul sallallahu alaihi wasallam
Zakatul fitr tuhratan lis-shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakatul fitrah maksudnya. Zakatul fitrah adalah untuk apa? Tuhratan lis-shaim, yaitu untuk membersihkan jiwa. Ya, untuk membersihkan jiwa bagi orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi. Lagwi itu perbuatan yang sia-sia, maksiat dan sebagainya. Warrafas, ya rafas itu artinya berkata kotor, jorok, ya menghina, bisa ya. Itu rafas. Wa ta'matan lil masakin. Nah, ini salah satunya. Ya. Yaitu memberikan makanan atau memberikan makan kepada fakir miskin. Akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Hasan Albani. Nah, ini. Jadi sasarannya zakat fitrah itu satu al-fuqara, ya. Yang kedua al-masakin. Tuh. Baik, kita lanjut. Al-Qanun al-Indonesi an idaratiz zakat. Qanun. Qanun itu undang-undang. Artinya ya, undang-undang. Al-Qanun, undang-undang ya. Undang-undang Indonesia an idaratiz zakat. Ya, dalam pengelolaan zakat. Ya, pengelolaan zakat atau dalam pengaturan zakat. Ya. Awalan, ya, yang pertama, baik. Al-Qanun Indonesia an idaratiz zakat raqam. Ya. Undang-undang dalam perzakatan lah gitu ya. Di Indonesia dalam masalah zakat, idarah itu kantor ya. Rakam 32 sanah 2011 Al-Qanun ala idaratiz zakat ya. Tuyudah bahwasanya lembaga-lembaga yang mengumpulkan zakat ya menerangkan ya yudahul a'mal al-mubarjamah fi lajnah ya. Lajnah itu panitia ya. Panitia zakat ya. Ada lembaga-lembaga ya yang mendirikan, ada lembaga-lembaga yang resmi di Indonesia. Tentu dinaungi oleh undang-undang ya. Taqumu idaratuz zakat ya. Tujuan dari didirikan ya lembaga-lembaga khususnya kelembagaan dalam masalah zakat ya. Itu tujuannya apa? Takhdid ya. Takhdid menentukan ya. Tanfiz ya. Tanfiz itu mengembangkan ya. Tansik ya. Tansik itu artinya merapikan, mengatur ya. Nanti di sini ada mufradatnya ya. Sebagai koordinasi, tansik itu koordinasi, berkoordinasi dalam al-a'mal fi jam'i wa tauzi, dalam pengumpulan zakat ya, dan tauzi. Tauzi itu ya penyebaran bisa ya. Tasarruf zakat, dan tasarruf itu sama dengan tansik ya, dalam penyebaran zakat ya, ini untuk siapa nah, gitu. Kemudian yang kedua, zakat mal yajibu ayyukhrijaha. Zakat mal ya, itu harus dikeluarkan bagi kaum muslimin ya. Au hay'ah tijariyah, atau
sebuah perusahaan. Hay'ah itu bisa kelompok, bisa badan, ya, atau instansi gitu kan. Hay'ah tijariyah, ya, badan perdagangan, ya, dan lain sebagainya. Lil mustahiq, yaitu untuk orang-orang yang mendapatkan zakat, ya, wifqan li syariatil islamiyah, sesuai, ya, sesuai. Wifqan itu sesuai, ya, kesepakatan bisa juga. Li syariatil islamiyah, sesuai dengan syariat islamiyah. Itu tujuannya dalam membangun lembaga khususnya dalam penanganan zakat ini, ya. Jadi nggak sembarangan, ya, mengeluarkan zakat, mentang-mentang kita sebagai lembaga zakat, kamu keluarkan zakat sekian persen. Nah, ini tidak boleh. Sudah ada ketentuan dan syarat-syaratnya, ya. Maka sebuah lembaga harus mengacu kepada syariat Islam. Ya. Ittifaq, al-infaq, ya, infak itu apa? Huwa ikhraju syakhsun, ya, yaitu seseorang yang mengeluarkan hartanya, ya, seseorang, ya, per orang gitu kan, atau suatu lembaga, ya, instansi lain, ya, mungkin antum punya perusahaan gitu kan, minal amwal kharij zakat, ya, di luar dari zakat, ya. Infak itu beda dengan zakat, ya. Infak itu ya berinfak, ya, beda dengan zakat. Misalnya saya mau berinfak ke lembaga, misalnya dompet duafa, ya. Dompet duafa itu adalah hay'ah, ya, adalah badan khusus untuk masalah menangani zakat, kemudian sedekah, infak, ya, dan wakaf, ya. Mungkin di antara antum misalnya Vanisa misalnya punya tanah mau menginfakkan, ya sudah, mau lewat lazismu misalnya atau lewat ini, ya, boleh seperti itu. Baik. Al-muzakki itu apa? Huwa syakhsun muslim, ya, dia adalah seorang muslim, ya, seseorang muslim atau lembaga, ya, lembaga atau PT lah, ya, perdagangan dan sebagainya, ya. Mulzimatun, mulzimah itu harus, ya, bida fi zakat, untuk mengeluarkan zakat. Misalnya Zain punya perusahaan, ya, perusahaan besar, dia sudah mencapai sekian kekayaannya, ya, melebihi nisab, ya, takaran dalam kewajiban mengeluarkan zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat, ya, zakat untuk perusahaannya, begitu, ya. Al-mustahiq, ya, al-mustahiq itu siapa? Huwa syakhsun alladzi yastahiqu zakat, yaitu orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, al-mustahiq. Ya. Al-muassasah itu apa? Al-muassasah, ya, al-muassasah itu yayasan, ya. Al-muassasah itu bisa yayasan, ya, atau lembaga juga bisa. Al-muassasah wataniyah lizakah, ini artinya ini Baznas atau bisa disebut oleh Basnas. Nah, ini yang mendirikan MUI atau Menak, ya, atau Menteri Agama. Ya, itu biasanya ini Basnasnya. Kemudian hiya muassasah taqumu bi idaratiz zakat, ya, yaitu lembaga, ya, khusus mengenangi apa tentang zakat, ya, alal mustawa al-watani. Nah, Basnas ini, ya, tingkatannya tingkat nasional, ya, mungkin ada tingkat provinsi, ya, atau ada tingkat wilayah, ada tingkat RT. Kalau tingkat RT mungkin, ya,
ke masjid gitu ya. Masjid-masjid mendirikan UPS ya, unit pengumpulan zakat. Nah, itu seperti itu. Kemudian al-muassasah al-alamiyah mahalluz zakat ya. Bahwasanya muassasah ya al-alamiyah mahalluz zakat adalah tempat untuk mengumpulkan zakat, musamma laz ya, lembaga amal dan zakat ya. Ia ma'assasaha al-mujtama. Nah, kalau yang laz ya biasanya assasa itu didirikan ya oleh mujtama ya. Mujtama ini artinya ya masyarakat gitu ya. Li musa'adati jami' zakat, untuk membantu, musa'adah itu membantu, jam'u zakat untuk mengumpulkan zakat, wa tauzi kemudian untuk penyebarannya setelah terkumpul. Nah, disebar. Wa tasarruf ya, tasarruf itu artinya ya sama saja dengan tauzi ya. Setelah pengumpulan dikumpulkan kemudian disebarkan. Nah, seperti itu. Wihdatu jami' zakat al-musamma UPS ya. Wihdah itu unit ya. Unit pengumpulan zakat UPS namanya ya. Hiya wihdatun tanzimiyah tashkaluha basnas, yaitu berupa unit ya yang mengatur ya, sama bentuknya dengan basnas. Untuk apa? Yaitu mengumpulkan zakat, sama saja ya. Kemudian setelah itu al-murad bil fardi ya, yang dimaksud dengan fard ya itu independen atau sendiri ya. Au hay'ah qanuniyah, hay'ah atau kelompok ya, lembaga. Hakul amil huwa juz'un muayyan. Hakul amil, hak seorang pekerja ya, yaitu huwa juz'un muayyan minaz zakat. Juz'un itu bagian ya, muayyan yang telah ditentukan ya, minaz zakat allati yumkin istimaluha ya, mungkin bisa untuk dipakai, digunakan lisaddit takalif. Nah, lisaddit takalif untuk menjaga ya, takalif beban ya. Takalif itu beban fi idaratiz zakat wifqan lisyariatil islamiyah, sesuai dengan syariat Islam ya. Al-wazir, wazir itu apa? Huwa alladhi yudiru syu'un al-diniyah fil hukumiyah. Wazir ya, wazir itu menteri modelnya ya. Wazir yaitu apa? Yudirus syu'un, yaitu yang mengatur ya urusan keagamaan di dalam pemerintah. Hukumiyah itu pemerintahan ya. Nah, itu namanya wazir. Wazir itu menteri ya. Ya, menteri agama ya wazir ad-diniyah gitu ya, menteri agama. Baik, mana dalika asas fi idaratiz zakat ya. Dasar-dasar dalam sebuah lembaga khusus yang menangani zakat ya. Ta'tamidu ya, berlandaskan ya, ta'tamidu berlandaskan idaratiz zakat ala asasit taliyah, sebagai berikut ya. Dasar-dasar didirikan sebuah lembaga misalnya gitu kan, pasti punya asas-asas ya. Misalnya Basnas ya, punya visi misi tentang zakat ya. Yang pertama adalah syariah Islamiyah, sesuai dengan syariat Islamiyah ya. Jadi nggak semena-mena ya Basnas ya mengukur atau mempunyai peraturan kamu harus mengeluarkan zakat sekian gitu ya, misalnya 10% gitu kan.
Tidak boleh seperti itu. Jadi dia harus berlandaskan syariat Islam. Ya, mentang-mentang misalnya orang kaya, ya, oh kamu harus zakatnya sekian, gitu. Tidak boleh. Kemudian al-amanah, ya. Jadi orang yang bekerja, ya, di suatu lembaga, khususnya dalam zakat, dia harus betul-betul amanah, ya, terpercaya, ya. Banyak uang, ya, uang zakat dari muslimin yang lain nanti dipakai untuk ini itulah, nah, itu tidak boleh, ya. Sama dengan di atas, ya, menentukan seenaknya, ya, membuat peraturan sendiri, nah, tidak boleh. Al-manfaah, ya. Jadi setelah terkumpul zakat, jadi harus memanfaatkan sebaik mungkin, jangan disia-siakan. Oh bangun ini, oh bangun itu dari zakat-zakat kaum muslimin, tidak boleh. Ya, harus betul-betul digunakan sebaik mungkin. Ya. Al-adalah, ya, al-adalah ini harus bijaksana, ya. Bijaksana dalam memutuskan, oh ini cocoknya zakat sekian untuk ke fakir miskin berapa dan lain sebagainya, ya. Atau orang yang bekerja sebagai petugas zakat, dia harus mampu, ya, untuk bisa belajar, ya, tentang zakat, ya, gitu. Wal jazm fil hukum, ya, sama wal jazm fil hukum, ya, harus mengetahui hukum-hukum dalam zakat dan sebagainya. Takamul, ya, saling melengkapi, ya. Wal masalah, ya, akuntabel, ya. Nah ini ahdab fi idaratiz zakat, ya.